Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati. Penyakit jantung bawaan ini biasanya ada kondisi atau ada kondisi abnormal pada struktur jantung yang dialami oleh bayi ketika lahir. Dan ini pastinya akan berdampak besar pada kehidupannya kelak ketika tumbuh dan dewasa. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan bahas fun fact seputar asupan makanan yang bisa dimakan oleh ibu ketika hamil untuk mencegah bayi lahir dengan kondisi cacat. Oke, yang pertama adalah makanan tinggi asam folat. Nah, asam folat ini adalah satu kandungan makanan yang memang menjadi primadona untuk ibu hamil. Nah, ini biasanya memang diberikan juga oleh dokter gitu ya pada ibu hamil tambahan asam folat. Tapi bisa juga kita dapat dari makanan-makanan yang alami yang bisa kita makan setiap hari seperti alpukat. Jadi mungkin ini juga bisa jadi satu hal yang perlu menjadi fokus dan perhatian oleh ibu hamil. Oke, selanjutnya adalah makanan tinggi kalsium. Nah, ketika hamil kita juga memang membutuhkan kalsium yang cukup besar karena ini akan membantu kita lebih kuat, lebih sehat. Nah, tidak hanya itu, kalsium juga akan membantu pertumbuhan tulang dan gigi pada janin kita. Jadi ini sangat baik ya untuk dikonsumsi untuk ibu hamil. Oke, selanjutnya adalah makanan yang kaya vitamin C. Saat hamil, pastinya kandungan vitamin C yang ada pada sayur dan buah ini juga sangat dibutuhkan oleh ibu hamil untuk perkembangan janinnya. Apalagi ini bisa membantu juga kelengkapan organ-organ janin dan juga bisa membantu sempurnanya pertumbuhan mental pada bayinya nanti. Nah, ini juga penting untuk dikonsumsi dan bisa dimakan dari asupan-asupan alami seperti buah-buahan ya. Ini juga pastinya jadi kondisi atau makanan yang memang disukai oleh ibu hamil karena rasanya akan membuat lebih nyaman ketika kita mungkin sedang enek atau mual. Oke, selanjutnya adalah makanan yang tinggi protein. Ini juga penting dimakan untuk mencegah adanya kecacatan ketika bayi lahir. Nah, ini bisa dapat juga selain ada protein tambahan dari dokter yang mungkin vitamin tambahan dari dokter bisa dimakan juga dari makanan-makanan alami kita ya seperti tempe, tahu. Nah, ini penting sekali untuk kita konsumsi. Dan selanjutnya adalah asam lemak omega 3. Ini juga sangat baik dikonsumsi untuk mencegah adanya preeklamsia dan juga untuk membantu, katanya kan juga untuk membantu kelangsungan juga nih janinnya agar otaknya berkembang secara baik dan optimal. Nah, ini juga baik nih untuk dikonsumsi oleh ibu ketika hamil. Baik, selanjutnya nanti kita akan bahas dan kita konfirmasi bersama pakarnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih beberapa fun fact seputar asupan makanan yang baik sekali dimakan oleh ibu hamil atau diasup oleh ibu hamil untuk mencegah bayi dengan kelahiran dengan kondisi cacat. Nah, untuk membahasnya kita sudah terhubung via Zoom dengan Dr. Linda Artanti, SPG KSHMKes Aifoka, spesialis gizi klinis dari Rumah Sakit Siloam Jambi. Langsung kita sapa, halo Dr. Linda, apa kabar? Halo Kak Dika, kabarnya baik. Gimana kabar Kak Dika? Aku baik juga, sehat-sehat nih dok. Hari ini kita mau ngobrol tentang asupan makanan untuk ibu hamil untuk mencegah bayi dengan lahir cacat. Yang pertama adalah asam folat. Ini kayaknya satu kandungan yang memang jadi primadona untuk ibu hamil ya, untuk dikonsumsi ibu hamil. Kenapa sih dok asam folat begitu penting untuk pertumbuhan janin? Oke, kalau asam folat sendiri sebetulnya penting untuk pembentukan sistem saraf pusat, terutama di trimester awal kehamilan. Nah, nanti kan berikutnya kan sistem saraf pusat akan berkembang terus. Nanti pas di trimester akhir kehamilan itu asam folat membantu untuk penutupan dari tabung saraf, jadi biar sempurna gitu. Baik. Jadi penting banget, penting.
penting sekali karena ini pembentukan saraf pusat di trimester awal bahkan sampai trimester akhir. Jadi memang ini biasanya adalah kandungan yang terus dikonsumsi oleh ibu hamil dari awal kehamilan sampai akhir ya. Baik, selanjutnya adalah makanan yang tinggi kalsium. Nah, ini kalsium sendiri dibutuhkan juga kan untuk ibu hamil ketika hamil, dan juga memang apa dampaknya kalsium yang baik dengan kandungan yang optimal untuk bayi dan janin ini? Kalau kalsium sendiri kan kita sering dengar buat ini ya, tulang dan gigi ya. Betul. Memang pada kehamilan itu buat tulang dan gigi nggak cuma buat ibunya, tapi buat juga bayinya. Nah selain itu kalsium itu juga penting untuk apa? Untuk ini apa namanya pertumbuhan sel dan juga sistem peredaran darah dan juga otot dan juga saraf. Karena beberapa reaksi kimia dalam tubuh kita itu butuh yang namanya kalsium. Jadi itu penting. Nah, tapi gini, kalau kalsium biasanya kita kan dapat dari makanan nih. Nah, kalau seandainya diberikan suplemen, itu harus sesuai ya dari dokter kandungannya. Jadi nggak boleh asal, beli aja nih supermarket. Jangan gitu. Karena kalsium ini nggak boleh juga terlalu berlebihan. Tapi dosisnya harus mengikuti gitu. Nanti ngikutin dari dokter obginnya. Tapi kalau untuk AKG-nya sih untuk ibu hamil, rata-rata di sekitar 1000 mg per hari. Tapi yang tergantung dokter kandungannya, begitu ini kan akan dilihat. Gitu. Baik, jadi memang tidak asal ya, tidak langsung beli saja nih kalsium tambahan atau suplemen, karena memang harus disesuaikan juga dengan kondisi si ibu. Nah kalau memang ini perlu ya dok ya, kalsium ini tambahannya. Nah biasanya dari makanan-makanan alami itu apa tuh kalsium yang memang dosisnya lumayan tinggi? Oke, kalau dari makanan alami, terutama seperti susu, yogurt, kemudian seperti tahu atau tofu, kemudian bisa juga dari sayur-sayuran seperti brokoli bisa. Tapi kalau kayak seperti susu, kita perlu lihat ibunya ini ada intoleransi laktosa atau tidak gitu. Jadi kita cek dulu. Jadi nggak semua ibu hamil kan bisa minum susu. Jadi kita mesti cek dulu, kira-kira sesuai atau tidak gitu. Baik. Jadi harus benar-benar diperhatikan juga, apalagi yang dari produk ini dilihat dulu ada intoleran pada laktosa tidak untuk si ibu ya. Baik, selanjutnya adalah vitamin C nih dok. Sejauh mana vitamin C ini memang mendukung juga pada proses pertumbuhan janin? Oke, kalau vitamin C sendiri kan kita udah kenal ya, yang kepentingannya kegunaannya untuk antioksidan. Artinya apa? Untuk melawan radikal bebas. Karena kan kita hidup di ini sekitar kita kan banyak polusi, banyak paparan ini radikal bebas ya. Dan juga yang penting lagi untuk menaikkan daya tahan tubuh, imunitas, apalagi di masa COVID seperti ini. Sama yang ketiga itu membantu penyerapan zat besi. Nah, zat besi ini kan sangat penting, terutama pembentukan sel darah merah. Jadi untuk bisa meningkatkan penyerapan zat besi kita butuh vitamin C. Begitu. Jadi kalau vitamin C ini sangat membantu untuk besi diserap. Nah, besi ini kepentingannya apa? Kepentingannya untuk mencegah jangan sampai terjadi anemia pada ibu hamil. Karena untuk membentuk sel darah merah, begitu. Jadi vitamin C tidak hanya berfungsi secara tunggal, tapi dia juga mendukung kerja yang lain juga dalam tubuh begitu ya. Jadi ini penting sekali untuk ibu hamil mempunyai asupan yang cukup baik dan optimal pada vitamin C. Selanjutnya adalah makanan yang tinggi protein. Nah, sejauh mana nih dok, ini bisa berpengaruh baik pada ibu hamil? Oke, kalau protein sendiri itu kan sangat penting ya kan, dari asal katanya proteos, artinya yang utama gitu ya. Jadi ini penting untuk apa? Pertumbuhan, pemeliharaan jaringan dan juga metabolisme tubuh. Terutama kalau ibu hamil tuh paling ditingkatkan tuh di trimester 2 ke 3. Jadi trimester ketiga itu benar-benar kita butuh banget. Karena apa? Untuk pertumbuhan si babynya, biar bayinya itu bentuknya tuh lebih sempurna dan maksudnya lebih berisi, berat badannya pun bisa meningkat seperti itu. Jadi protein itu penting, tapi perlu diingat bahwa protein itu kita perlu mempertimbangkan fungsi ginjal. Jadi katanya protein banyak boleh nih, tapi kita perlu mempertimbangkan yang namanya fungsi ginjal. Jadi pemberian protein setidaknya sekitar 15-20% dari total kalori harian si ibu hamilnya ini. Baik. Gitu. Jadi jangan asal ya, mentang-mentang protein harus tinggi terus makan protein atau mungkin suplemen protein semaunya begitu ya. Enggak juga. Nah dok, mungkin untuk pemirsa ini kan banyak juga yang vegetarian nih dok. Dan kalau bicara tentang protein kan biasanya terkait dengan makanan di luar vegetarian. Nah apa dong yang bisa dikonsumsi makanan yang alami yang banyak sekali kandungan proteinnya?
Oke, kalau misalnya pasiennya vegetarian, itu kita mesti lihat vegetariannya benar-benar full vegetarian atau yang vegetarian masih minum konsumsi susu dengan telur. Kalau masih konsumsi susu dengan telur, masih bisa kita berikan protein tambahan dari hewan seperti susu dan telur. Tapi kalau murni vegetarian murni yang tidak mengkonsumsi telur ataupun produk harian hewani lainnya, itu bisa kita memberikan seperti kacang-kacangan atau jenisnya seperti tahu tempe, jadi turunan dari kacang-kacangan seperti kedelai gitu kan, kita bentuk tahu, tempe, tofu itu bisa, it's okay. Tapi tidak disarankan untuk penambahan bentuk suplemen protein yang biasanya untuk orang fitness gitu, sebaiknya tidak ditambahkan untuk ibu hamil. Ini itu penting ya dok ya pengetahuannya, jangan sampai salah gitu ya, maunya sehat akhirnya jadi berlebihan dan justru berdampak fatal untuk kesehatan. Oke, yang terakhir adalah asam lemak omega 3. Sejauh mana ini juga berguna untuk perkembangan janin? Nah, kalau omega 3 ini kepentingannya untuk perkembangan saraf dan otak. Karena apa? Omega 3 itu komponennya ada namanya EPA dan DHA. Nah, EPA DHA ini penting untuk biar otaknya itu lebih banyak girus-girusnya itu kan, lebih banyak sulkus-sulkusnya, garis-garisnya itu. Jadi anaknya itu akan lebih cerdas ya. Maksudnya perkembangan otaknya juga lebih bagus. Nanti pas udah saat lahir, udah saat mulai dia bayi itu udah kelihatan seperti itu. Baik, jadi ini penting sekali untuk perkembangan otak anak. Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan agar bisa terus berbagi untuk pemirsa di rumah. Selamat kembali bertugas, Dok. Sama-sama, Kati. Sehat Terima selalu. kasih, sehat selalu. Baik pemirsa, itu dia tadi tips dari dokter kita. Sudah dicatat baik-baik ya, ini penting sekali. Apalagi mungkin pemirsa di rumah yang sedang mengandung sekarang ya. Baik-baiknya kita mencatat semua dan mungkin kita lihat nih apa yang paling cocok untuk kita. Nah, nanti kita akan bahas topik utama kita hari ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan topik utama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penyakit jantung bawaan. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Dr. Johannes Edi Siswanto SPAK, spesialis anak dari Bethsaida Hospital atau yang akrab disapa dengan Dr. Edi Joni. Langsung kita sapa. Halo Dok, apa kabar? Baik, Mbak Dika, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Kita sapa pemirsa ya di rumah ya. Okay. Baik, hari ini kita bicara tentang jantung bawaan. Nah, kalau bicara tentang jantung bawaan itu sebenarnya dari lahirkah memang kondisinya ada yang tidak baik atau sebenarnya bisa dideteksi dari dalam masa kandungan, Dok? Iya, kalau per definisi sebenarnya bagaimanapun juga namanya penyakit jantung bawaan adalah penyakit yang dijumpai pada saat lahir, tapi sebetulnya kita bisa deteksi sejak awal. Gitu. Jadi kelainan ini bisa mengenai struktur jantung juga tentunya akan berpengaruh pada fungsinya. Jadi karena pembentukan jantung sebetulnya kan sudah sejak awal. Jadi pembentukan setelah terjadinya pertemuan terjadinya zigot, terus kemudian 15 hari itu jantung udah mulai terbentuk. Terbentuk sempurna pada usia kurang lebih mendekati 7 sampai 8 minggu lah kehamilan. Jadi udah betul-betul dari awal sudah terbentuk dan kita tentunya akan bisa deteksi nanti berikutnya pada timing yang berikutnya. Karena ada beberapa pemeriksaan yang sekarang kita bisa lakukan sejak awal dini pada ibu hamil. Gitu. Nah, itu dia sebenarnya sudah bisa terlihat ya Dok. Betul, dari awal, dari sejak dini dalam masa kehamilan tadi. Betul sekali. Apa sih Dok yang biasanya menjadi indikatornya bahwa ini sepertinya ada kelainan jantung bawaan? Ya, mengenai gejala-gejalanya ya biasanya sebetulnya tergantung juga sih ya. Pertama kalau kita lihat pada bayi, biasanya kita sudah deteksi pada awal tadi yang saya sampaikan. Jadi kita udah jaga-jaga itu. Biasanya yang jelas suka ada gangguan nafas ya gitu. Jadi anaknya biasanya ada gangguan oksigen dan kemudian biasanya anaknya juga jadi biru. Nah, biru itu sebetulnya karena masalah biasanya terjadi percampuran antara udara yang oksigen yang ada di dalam bagian yang bersih dengan bagian jantung yang
yang kotor gitu loh kan. Karena ada bagian yang sebetulnya harus dibersihkan di paru-paru dan itu bisa terjadi percampuran. Karena ada kelainannya, kadang-kadang kelainannya itu bisa disekat ya. Jadi sekat, mestinya sekat itu kan tertutup. Betul. Jantung itu terbagi 4, ada yang bagian yang namanya serambi, ada yang bagian yang namanya bilik. Nah, kalau terjadi percampuran antara ruang jantung itu bisa terjadi gitu loh. Bisa juga karena biru tadi bisa terjadi juga karena ini gangguan di katupnya sendiri, sehingga kan ada katup-katup jantung tuh, ada bagian yang sebetulnya terganggu juga di situ, sehingga aliran darah yang mestinya harus keluar dan masuk dan bermuara di lewat katup tersebut itu bisa juga terganggu. Dan juga bisa terjadi juga gangguan yang terjadi karena konfigurasinya berbeda. Jadi misalkan ada yang kita sebut namanya TGA, jadi transposisi autogate artery. Jadi arterinya tuh mestinya keluarnya harusnya dari bilik yang sebelah kanan ya. Belah kanan itu masuk yang menuju paru-paru. Ini terisi oleh aorta, pembuluh darah besar yang mestinya ke seluruh tubuh. Jadi bertukar. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi banyak hal yang menyebabkan kemungkinan pasien menjadi ada gangguan oksigen, kemudian jaga nafas. Nah, itu pertama gitu ya. Terus kemudian juga gejala-gejala lain tentunya anaknya jadi capek kan gitu. Oksigen kan buat sumber tenaga. Kalau sumber tenaganya terganggu, tentunya dia akan lebih cepat capek. Anak-anak yang tidak bisa berolahraga juga dengan baik gitu ya. Terus kemudian juga kadang-kadang sering sakit ya kan, karena itu aliran darah kan karena bercampur masuk ke dari darah bersih ke darah yang kotor, kemudian anaknya mudah sekali terjadi dampak di paru-parunya, terus kemudian juga akan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya anak itu menjadi rentan, kondisi tubuhnya kurang baik, kurang terjaga baik, sehingga mudah sekali rentan untuk sakit seperti infeksi saluran nafas. Jadi kondisinya sering sekali drop begitu ya dok. Betul. Ya. Nah dok, ini apakah semua gangguan atau kelainan pada jantung bawaan lahir ini bisa langsung dideteksi ketika lahir, atau justru ada juga yang nggak ketahuan? Ya tentunya sih tergantung juga ya. Jadi kita biasanya gini, kita melakukan USG ya. Biasanya kita melakukan USG pada saat awal. Jadi USG antenatal. Ada 2 posisinya yang harus kita lakukan pada durasi kapan gitu. Durasi pertama pada umur 10 sampai 12 minggu itu kita melakukan USG pertama pada ibu hamil. Di situ kita bisa melihat kemungkinan ibu hamilnya ini gestasi bayinya umur berapa. Jadi umur kehamilan si calon janinnya nih, calon babynya itu umur berapa. Kemungkinan hidupnya ya, terus kemungkinan dia bisa kita lihat juga banyak hal sih, viabilitas, kemudian jumlah korionnya berapa gitu juga bisa kita lihat. Nah yang penting nanti kita melihat kemungkinan apakah ada gangguan dalam hal anatomis jantung itu pada usia 18-22 minggu ibu hamil. Nah itu kita lakukan USG kembali, dan ada beberapa dokter yang memang concern terhadap itu ya. Jadi walaupun sebenarnya diharapkan dokter-dokter spesialis kandungan ya, obsgin ya, obstetrik ginekologi, dokter kebidanan bekerja sama dengan dokter jantung anak itu bisa mereka melakukan namanya pemeriksaan khusus. Setelah terdeteksi dengan USG ada pemeriksaan khusus lagi namanya fetal echocardiografi gitu ya. Jadi khusus untuk melihat betul-betul anatomis apa sih yang terjadi pada kasus tersebut. Dan itu menjadi kewaspadaan buat kita nih pada anak-anak tersebutnya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya sebagai dokter anak gitu kan, mereka siap-siap tuh. Ada tim kita bersama, ada konsultasi sebelum lahir, dokter anak dikonsulkan oleh dokter obstetri, dokter kebidanan. Ini kemungkinan ada kelainan jantung nih. Oke, kita siapkan nih ruang ICU gitu ya, ruang ICU untuk bayi. Nanti kemungkinan terjadi kita harus observasi. Jadi bisa kita deteksi sejak awal. Sebenarnya sejak awal sudah bisa dideteksi gitu ya. Apalagi memang kalau misalnya ada pendampingan dari dokter gitu ya. Nah kalau mungkin kan ada sebagian yang lahirnya di bidan juga gitu ya. Ada yang mungkin kurang bisa melihat kondisi-kondisi atau tidak didampingi dengan dokter anak. Kadang-kadang ada yang beranggapan kalau bibirnya biru, oh nggak apa-apa ntar menjadi merah gitu kan. Kan ada yang juga kan salah-salah kaprah semacam ini. Sebenarnya kondisi-kondisi yang tidak lazim pada anak berkaitan dengan juga warna secara fisik dan segala macam itu sebenarnya bisa jadi indikator juga nggak sih dok? Iya betul. Jadi biasanya memang kalau kelainan jantung utama ya begitu lahir kita tuh harus dilihat tadi yang kita sebut biru atau cyanosis itu. Betul. Cyanosis itu biasanya terutama di daerah yang namanya sentral. Jadi di daerah mulut, bibir, lidah itu bisa kita lihat. Jadi kita tidak terlalu
mementingkan kalau misalkan birunya itu di daerah yang akral yang jadi ujung-ujungnya. Tapi yang utama seperti itu. Walaupun nanti kalau sudah dalam perkembangan karena birunya dalam jangka panjang itu terjadi misalkan bisa terjadi yang namanya clubbing finger. Jadi jarinya seperti jari tabuh jadi besar ya. Terus kemudian banyak hal lagi juga misalkan ini gizinya juga berkurang karena dia nafsu makannya juga nggak bagus. Biasanya kecil-kecil anaknya. Ya karena kecil ya gampang juga jadi sakit juga. Nah itu problem besar tuh sebetulnya. Itu ya dok ya? Sangat berkaitan gitu. Betul. Jadi memang akhirnya harus ada treatment khusus juga untuk anak yang memang dengan jantung bawaan, ada kondisi kelainan jantung bawaan ini. Biasanya apa sih dok yang treatment apa yang dilakukan? Ini kan bayi baru lahir, jarang sekali mungkin ibu-ibu yang mau diberikan obat gitu ya pada bayinya. Apa yang dilakukan pada bayi baru lahir dengan kondisi demikian? Ya sebetulnya kita ada tes-tes tertentu ya sebagai dokter anak. Jadi kadang-kadang tadi seperti tadi oke lah di daerah perifer USG kemungkinan kan kurang ya walaupun kita sekarang ada program pemerintah untuk memberikan USG karena setiap dokter umum juga diminta untuk belajar untuk deteksi yang bukan terlalu detail sih tapi mengenai bagaimana screening dengan USG ya. Nah, tapi itu bisa dikerjakan juga dengan ini dites, Mbak. Jadi ini dokter sebagai tadi dengan hubungannya dengan bidan tadi misalkan kita bisa lakukan tes-tes yang sederhana sebetulnya. Ada tes yang sederhana yang harus kita lakukan dengan pemeriksaan sekarang ini kan sudah populer ya, Mbak. Dengan pemeriksaan oximetri itu. Nah, gitu. Nanti bisa dibedakan di situ. Dari oximetri itu bisa dibedakan kita membedakan antara yang disebut namanya preduktal yang sebelah kanan dengan postduktal. Jadi itu namanya sebelah kanan, yang ini sebelah kanan dibedakan berapa saturasinya, dibedakan dengan tangan kiri, kaki kiri dan kaki kanan. Nah itu dari situ kita bisa melihat, mudah sekali kita melihat kemungkinan kita mencurigai apakah itu dia ada kelainan jantung atau tidak. Ya waktu lahir lagi. Yang normalnya dok? Yang normalnya. Sebetulnya perbedaannya paling baik tuh di bawah 3% atau kurang. Jadi misalkan dia nggak terlalu jauh. Jadi misalkan dia harus di atas 95%. Harus di atas 95% itu kita yakin bahwa itu aman. Tapi kalau udah tengah-tengah kita ragu, kita cek ulang lagi. Dicek ulang lagi, terus kemudian misalkan antara 89 sampai 94. Nah, kita ulang lagi. Kalau masih kita ragu-ragu, oper deh ke dokter jantung untuk dideteksi lebih lanjut sehingga kita bisa melakukan treatment lebih dini, lebih cepat gitu loh. Jadi ada tes-tes tertentu sebetulnya yang kita bisa lakukan. Ketika seseorang mungkin bayi gitu ya terlambat dideteksi, ini kemungkinan ada yang paling buruk apa yang terjadi dok? Kematian paling buruk terjadi kematian. Jadi penyakit jantung harus kita bedakan juga. Ada yang namanya critical congenital heart disease ya. Sekarang ini penyakit jantung gini Mbak, buat kira-kiranya berapa besar sebetulnya problem penyakit jantung ya. Jadi sebetulnya gini, ada beberapa kalau misalkan di kematian, angka kematian bayi itu paling banyak terjadi terutama di 7 hari pertama. Nah itu kira-kira bisa kalau kita kalikan misalkan ada yang namanya fenomena 2/3. Kalau kurang lebih biasanya kalau dia angka kematian tadi neonatal katakanlah misalkan 100%, dia 2/3-nya mati di 7 hari pertama. Dan kemungkinannya juga mati di 2/3 lagi di hari pertama. Jadi sangat tinggi sekali itu angka kematian seperti itu. Dan paling banyak penyebabnya salah satunya namanya cacat bawaan tadi yang diceritakan oleh dokter gizi itu. Oh ada cacat bawaan cukup banyak. Ya sekarang sudah mulai geser tuh, mulai menggeser. Namanya dulu kan kematian tuh prematur kalau bayi infeksi berat prematur itu asfiksia gangguan nafas. Kalau sekarang udah mulai naik kelainan cacat bawaan dan yang dominasi yang pertama salah satunya ada kelainan jantung di luar tadi yang cacat saraf tadi yang diceritakan banyak oleh tadi folat dan sebagainya itu jantung ternyata tinggi sekali. Ya jadi ada yang mengatakan 1/100. Ada yang mengatakan 7 sampai 8 per 1000 ya kurang lebih sama lah kurang lebih seperti itu dan di Indonesia cukup tinggi. Kemarin Ketua IDAI juga mencoba melemparkan gitu bahwa angkanya kurang lebih di Januari sampai Juli itu mereka menemukan sekitar 3.600-an lebih. Jadi cukup banyak sekali kelainan jantung itu bisa kita temukan pada kasus gitu. Itu problem besar itu. Jadi kelainan jantung. Jadi kalau kita temukan yang namanya kritis, di antara yang tadi kelainan jantung itu yang bahaya yang kritis. Nah, kalau kritis itu kita bisa deteksi itu waktunya kematian cepat sekali tuh.
Karena mestinya gini, kalau orang gangguan nafas, pemikiran umum itu kita kasih oksigen. Ya, betul. Nah, ya kan kalau wah aku gangguan nafas nih gitu, langsung semua orang mau gitu kecil, ya, dewasa, bayi, orang dewasa pasti kita kasih oksigen. Iya. Tapi kalau pada penyakit jantung yang kritis, begitu kita kasih oksigen bukannya hidup dia, Mbak. Iya. Malah meninggal dengan cepat karena dia ada saluran yang mestinya harus terbuka, yang mestinya di dalam janin itu normal dan mesti harus tetap terbuka karena dia ada kelainan jantungnya di beberapa tempat karena itu kombinasi beberapa kelainan di ruang-ruang jantung dan sebagainya. Nah ini tiba-tiba kita kasih oksigen, mestinya itu masih tetap terbuka untuk memperdarai, menghubungkan namanya oksigen itu yang penting, tiba-tiba ditutup. Nah namanya pintu ditutup, jadi apa yang terjadi? Dia terjadi bukannya hidup, malah bayinya meninggal. Jadi kita pada saat lahir harus membedakan apa itu kelainan paru, apa itu kelainan jantung untuk tadi Mbak menekan kemungkinan terjadinya kematian tadi, betul. Harus benar-benar diperhatikan. Kadang mungkin secara kasat mata mungkin mirip ya gitu ya dok ya, sama-sama tersengal-sengal ya. Betul, jadi betul-betul, iya betul, ya tersengal-sengal, mungkin bahasa amamnya tersengal-sengal. Jadi ada kita bilang retraksi, ini napasnya jadi cepat dulu. Terus ada tarikan dinding dada, ya mungkin bahasa awamnya gampangnya tersengal-sengal gitu ya. Kan, jadi ya. napasnya bisa napas satu-satu itu udah luar biasa. Mulai dari cepat sekali sampai harus tarik dalam begitu ya. Betul tarik dalam sekali. Ini yang sebenarnya memang harus diprediksi dari awal, jangan sampai penanganannya salah. Yang tadinya gangguannya sebenarnya adalah jantung, di paru akhirnya penanganannya salah, justru jadi tadi gagal jantung tadi ya dok ya. Betul, ada screening rutin itu Bu. Nantinya ya dok. Jadi ada screening rutin yang harus dilakukan oleh seluruh tenaga medis untuk mencegah kelainan ini, dan itu kita sedang mencoba menyebarkan informasi itu kepada teman-teman dokter, teman-teman tenaga kesehatan bagaimana mendeteksi kelainan ini sehingga menurunkan angka kematian yang tadi Mbak dikatanyakan. Apakah bisa meninggal? Ya jawabannya. Iya, betul. Nah dok, secara mungkin pastinya akan ada pengobatan jangka panjang, apalagi kalau dibilang ini dari jantung bawaan gitu ya. Betul. Apakah nantinya berakhir harus ada pembedahan secara cepat atau justru nanti mungkin di jangka panjang ketika dia sudah lebih dewasa usianya? Ya, pembedahan oke. Ya, tapi kita dari awalnya harus pertama dari lahir ini kita bedakan dulu Mbak. Karena ada proses yang namanya terjadi sangat luar biasa berbeda. Ya, waktu di dalam itu aliran darah dominasinya itu dari jadi dari kanan ke kiri. Iya betul. Begitu lahir hanya prosesnya lewat singkat aja, lewat bawah, ya lewat. Sudah di udara terbuka gitu ya terus dok ya. Dari ruang yang namanya rahim terus keluar ya, persalinan pervaginam atau lewat perut, itu tiba-tiba dia harus berubah. Dalam tempo hitungan detik dia berubah, aliran darah harus dari kiri ke kanan. Nah itu kan butuh adaptasi yang sangat luar biasa. Nah gangguan adaptasi luar biasa ini yang harus kadang-kadang kita harus betul-betul membedakan apakah yang betul penyebabnya. Waktu kita jumpai misalkan ada satu bunyi yang kurang pas ya, yang namanya murmur dan sebagainya itu kemungkinan besar masih ada. Nah ini kita harus pastikan dulu nih apakah itu dia kelainan jantung atau tidak. Jadi nggak kita buru-buru langsung kelainan jantung bedah, enggak gitu ya. Jadi gitu. Tidak bisa instan juga karena memang screeningnya cukup panjang. Dan harus berhati-hati apalagi bayi baru lahir ya dok ya, sangat rentan. Pemastiannya tuh harus butuh waktu kurang lebih mungkin sekitar seminggu. Walaupun tadi dikatakan banyak sih sebetulnya terapi di luar bedah, bukan banyak, ada terapi di luar bedah yang kita bisa lakukan sekarang ini dengan kemajuan zaman, kemajuan bidang kardiologi ya, baik bidang ilmu penyakit jantung, kita bisa mengatasi. Jadi tidak harus dengan tindakan bedah. Tidak harus. Baik, nanti kita lanjut lagi nih dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang jantung bawaan pada bayi yang baru lahir ya. Nah pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi dengan dokter kita, Dr. Edi Djao. Dok,
kalau bicara tentang tadi kan dokter sendiri tidak semuanya berakhir di meja bedah. Betul. Ada juga dengan perkembangan teknologi, ada treatment lain lah yang bisa diberikan kepada bayi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh ibu di rumah? Kadang-kadang kita takut ya dengan bayi yang memang dengan kondisi berbeda. Apalagi sebenarnya ini juga masuk dalam cacat lahir juga gitu kan ya dok ya. Seperti ketika memandikan, menyusui, ini kan hal-hal yang cukup terlibat banyak kondisi jantung di situ juga, menangis begitu kan ya. Apalagi mungkin ketika menyusui ini juga kan dalam waktu bersamaan katupnya berbukanya bergantian juga di situ kan. Nah, bagaimana nih dok untuk menghindari kondisi-kondisi atau mungkin human error ketika si ibu memandikan atau merawat bayi dalam kondisi-kondisi di rumah? Ya, kalau hubungannya dengan kelainan jantung biasanya begini, terutama kan yang paling dekat itu menyusui lah, ya gitu paling aman ya. Kalau menyusui itu paling harus kita lihat. Betul. Yang tadi saya katakan itu cepat capek kan. Nah, itu dia. Kalau anak-anak yang besar bisa aja dia cepat capek, dia nggak kuat olahraga, tiba-tiba dia harus berjongkok dan sebagainya. Tapi kalau pada bayi biasanya yang terjadi itu biasanya yang pertama tentunya yang paling gampang dilihat oleh orang awam itu biasanya suka dia kayak berkeringat gitu ya. Berkeringat di dahi terutama ya. Terus juga dia menyusunya jadi tidak lama gitu ya. Sebentar lepas karena dia berusaha mengambil udara dengan baik kan gitu ya. Jadi yang biasanya terganggu pada saat awal tuh kalau ada gangguan ya secara umum baik itu gangguan paru atau gangguan jantung biasanya napasnya juga jadi cepat. Beda ya. Nah kalau napasnya cepat untuk ngambil oksigen dia gitu loh. Nah kalau oksigennya udah dikumpulin dia kan harus dipompa nih oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah karena kurang jantungnya berusaha cepat, dia jadi kayak berdebar-debar. Jadi kalau ibunya dengar, kan ibunya tuh udah biasa dengar ya kadang-kadang dari waktu di dalam dia udah merasakan. Nah tiba-tiba kan, kok ini anak kok cepat banget di jantungnya nih. Nah itu harus hati-hati tuh, tidak mudah menyusui, gampang lepas, terus kemudian anaknya mulai gelisah, mulai ada berkeringat, kadang-kadang muncul biru pada saat dia melakukan aktivitas menyusui. Nah itu harus hati-hati, segeralah bawa ke dokter kalau begitu. Untuk dilihat nih, dokter akan cek nih, nanti kita cek jantungnya, apakah jantungnya ada kondisi yang namanya murmur itu terjadi karena terjadi ada bunyi jantung yang tidak normal gitu ya, tidak normal karena terjadi ada yang berlubang. Nah itu terjadi lubang itu kan kadang-kadang kalau kita masuk melalui yang lubang kecil itu jadi aliran kan jadi berbunyi. Ya kan kalau tiba-tiba begitu masuk lubang yang lebih katakanlah air masuk ke situ. Jadi kan jadi bunyinya ada sesuatu yang harus kita dengar itu. Nah kemudian dilihat nanti irama jantungnya dan sebagainya. Jadi di luar itu banyak sekali. Jadi memang kelainan jantungnya memang berupa kelainan struktur tadi atau mungkin kadang-kadang irama juga jantung juga. Jantungnya jadi lambat banget. Itu juga bahaya tuh. Memang kelihatannya sih baik-baik dia merah-merah gitu ya. Oksigen saturasinya bagus, tapi heart rate-nya denyut jantungnya lambat, itu bisa kita terjadi ya. Jadi terjadi blok pada irama jantung ya. Nah itu bisa mengakibatkan banyak hal. Nah, itu dia. Jadi namanya kekurangan oksigen nanti terjadi yang banyak lagi, terjadi kemungkinan tadi yang dikhawatirkan, kemungkinan terjadi kematian yang tiba-tiba bisa terjadi. Jadi sederhana aja kalau misalkan nyusunya aja nggak terganggu nih anak aneh nih kan. Apalagi sampai berkeringat di kondisi yang sebenarnya sejuk gitu ya dok ya. Betul. Apalagi kan sekarang mungkin hampir semua rumah sudah memiliki air conditioner. Nah tapi ini anaknya kok berkeringat dan kayaknya gelisah. Iya itu kalau yang paling lepas ini perlu dicurigai. Iya paling simpel di luar nanti kalau udah lama ya bisa perutnya jadi besar karena hatinya jadi besar. Jadi ada juga penyakit yang memang kadang-kadang nggak terlihat waktu awalnya. Baru muncul kok lama-lama udah dia perutnya jadi besar, jadi bengkak di kaki. Nah itu udah terjadi yang namanya gagal jantung. Nah itu udah proses yang lama gitu loh. Itu biasanya pada jantung yang tadinya nggak terlalu kelihatan banget tuh. Nggak terlalu kelihatan ya, kelihatan sekali. Tidak terlalu terlihat di awal-awal, ternyata makin lama menurunkan kualitas hidup seseorang. Betul. Baik, sebelum kita lanjut ada DM via Instagram ya, pertanyaan dari pemirsa di rumah dari Atrania. Dok, anak saya sekarang umur 1 tahun, waktu lahir dinyatakan PJB. Kontrol terakhir dinyatakan sembuh total atau menutup sendiri, tapi sekarang anak saya berat badannya 7 kg dan nafasnya sering tersendat dan minum ASI-nya kurang. Apa yang harus dilakukan? Jadi tadinya PJB ya dok dan dinyatakan menutup sendiri sembuh. Tapi ternyata ada gejala lagi nih dok. Begini,
Jawabannya kalau ditanya apakah bisa menutup sendiri atau tidak, iya bisa menutup sendiri, terutama untuk yang defeknya kecil. Kalau defek lubangnya kecil, karena ada beberapa kelainan yang sifatnya pertama, misalkan contohnya yang ini apa namanya sekatnya antar yang sekat di bilik, jadi sekat di bilik. Dan ini ada lubang ya, ada lubang antara di dinding itu di antara di bilik jantung atau di bagian namanya serambi jantung, ya atrium dan ventrikal. Itu bisa terjadi memang kalau kecil bisa dia menutup sendiri dengan gizi yang baik dan sebagainya. Ibu sangat beruntung sekali, anaknya bisa menutup ya. Ada lagi yang namanya juga pembuluh darah yang menetap, yang tadinya mestinya harusnya sudah segera menutup dalam awal-awal sampai 15 hari gitu ya. Tapi kemudian masih tetap terbuka. Nah kita cek seminggu, 2 minggu itu kadang-kadang itu bisa menutup sendiri. Karena itu gangguan adaptasi. Nah sekarang kita masuk ke problem ibu yang kedua. Kok masih anak kecil ya gitu ya. Nah ini juga harus hati-hati. Jadi bisa pertama kita cross check dulu. Kembali kelainan jantungnya. Kalau memang kita bisa pada pemeriksaan dokter pertama yang melakukan atau menyatakan bahwa itu terbuka atau tertutup tadi. Kalau memang dikatakan sudah tertutup, kita cek lagi. Atau kita bisa mengambil second opinion juga ke dokter lain untuk menyatakan apakah itu memang masih terbuka atau tertutup. Ya. Yang namanya juga pemain pedang, Pak. Dokternya juga sama juga. Semakin lincah ya semakin baik dalam memainkan yang namanya pemeriksaan ekokardiografi. Nah, tapi juga harus hati-hati. Kan biasanya nih gizinya jelek nih, berarti kan 7 kilo pada umur setahun kan kurang tuh Mbak. Ya kita banyak hal. Kalau untuk melihat tuh gizi kurang, kita lihat intake-nya bagaimana, masukannya. Yang kedua pengeluarannya nih, pengeluarannya bagus atau tidak. Ya kan buang air besarnya. Yang ketiga betul Mbak Dika, metabolismenya bagaimana, ini makanan intake yang tadi masuk itu tercerna dengan baik atau tidak. Itu kira-kira sebetulnya harus kita evaluasi kalau berat badannya rendah atau tidak ya. Terus kemudian kalau hubungannya dengan tadi sering sakit dan berdebar-debar ya tentunya kalau yang namanya intake-nya katakanlah kurang, mungkin HB-nya juga kurang. Jadi kurang darah misalkan. Nah itu bisa terjadi yang namanya anemia ya. Kalau anemianya anemia yang berat, itu bisa terjadi juga yang namanya murmur tadi yang namanya bunyi jantung yang tidak normal itu bisa terdeteksi lagi gitu loh. Memang jadi agak berbeda dengan yang awal mungkin ya. Memang yang namanya beberapa kelainan jantung yang PJB asianotik itu bisa menutup sendiri gitu loh. Nah oleh karena itu kita evaluasi. Jadi ya kita nggak langsung mungkin penyakit jantung lagi, mungkin ada penyebab lainnya lagi. Bisa jadi tidak ya? Iya betul juga gitu. Karena faktornya juga banyak gitu ya, dengan berat badan anak kurang ini juga faktornya banyak sekali. Betul, banyak sekali. Nah bisa juga tersengal-sengal karena dia juga kelelahan, karena kalau misalnya gizinya kurang saat beraktivitas kan juga tersengal-sengal juga biasanya ya kan. Nah itu juga mungkin ibu bisa perhatikan juga. Semoga sih kondisinya cepat membaik ya Dok ya. Kita konsultasi lah kalau itu ke dokter, ke dokter umum, ke dokter anak boleh. Jadi yang spesifik untuk kita deteksi lebih lanjut penyebabnya. Baik ya, semoga ini bisa membantu ya Ibu Rania di rumah. Nah, Dok kalau bicara tentang tadi jantung bawaan harusnya terdeteksi dari lahir. Tapi ada beberapa kasus yang baru terdeteksi ketika anaknya sudah usianya besar atau bahkan sudah dewasa nih Dok. Nah ini gimana nih Dok, kenapa bisa terjadi demikian? Jadi gini. Emang ada, saya punya satu pasien juga ya, udah agak besar dia, 13 tahun, anaknya besar sekali, nggak ada orang memikirkan dia sakit jantung. Tapi pada suatu saat dia kena yang namanya penyakit Kawasaki disease. Nah, Kawasaki disease ya, satu penyakit yang hubungan dengan imunologi. Ya. Nah kemudian biasanya kita cek nih, kalau ada kelainan seperti itu kita cek namanya dengan ekokardiografi juga untuk melihat pembuluh darah yang menuju memperdarai jantung sendiri, namanya arteri koronaria gitu loh. Pinginnya ngeliat itu gitu loh. Ada hubungannya dengan Kawasaki. Yang kelihatan apa? Ada kelainan dengan sekat jantung yang terbuka. Baru ketahuan kemudian. Nah setelah itu baru kita lakukan treatment karena ini sekat jantungnya ini yang terbuka ini tidak menutup. Kalau udah lebih dari 1 tahun kemungkinan menutupnya sih hampir tidak ada. Memang ada yang kemungkinan 20% menutup pada usia kurang 1 tahun. Tapi sesudah itu kalau udah 13 tahun nggak mungkin lah dia menutup. Dia harus dioperasi. Dan ini akhirnya dilakukan. Jadi memang betul ada kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kita bedakan namanya gini Mbak Dika.
penyakit jantung bawaan itu ada yang namanya sianotik, yang biru, atau yang non sianotik, yang tidak biru. Nah, penyakit yang tadi disampaikan tadi adalah yang berhubungan dengan non sianotik. Kadang-kadang kalau dia kecil sekali, nggak terdengar tuh dia itu. Ya, jadi kalau atau besar sekali juga nggak terdengar. Jadi katakanlah kita ada pintu lebar ya. Kalau pintu kecil ya nggak, kalau dia alirannya kecil ya kadang-kadang nggak dengar. Tapi kalau misalkan pintunya kecil, alirannya besar, yang agak lebih besar sedikit, ya dia rebutan tuh. Misalkan ada orang masuk ke pintu ya rebutan, gitu ya, Dok, ya? Berbunyi dia. Tapi kalau besar sekali, katakanlah pintu itu lebar sekali, ada nggak kita tahu orang lalu lalang kita kedengaran? Nggak kedengeran. Ya. Jadi itu kadang-kadang bisa terjadi. Jadi itu penyakit jantung yang tidak biru. Ada beberapa kelainan seperti itu ya, yang terutama yang berhubungan dengan katup itu, Mbak. Namanya ASD, defek septum atrium bagian bilik, atau defek septum di ventrika di bagian bilik gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi sedemikian rupa. Jadi akhirnya baru ketahuan setelah usianya lebih besar, tidak pas lahir, karena kondisinya yang memang hampir tidak terlihat gitu ya, kelainannya seperti apa. Nanti kita lanjut lagi Dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang penyakit jantung bawaan. Dan mungkin pemirsa di rumah punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-3244 atau DM ke Instagram kami di @dafmly. Oke, kita lanjut lagi perbincangan kita dengan Dr. Edi Zo. Dok, kalau kita bicara tentang penyakit jantung bawaan, sebenarnya bisa dicegah nggak sih, Dok? Ya, begini. Ya kadang-kadang kita kembali dulu, namanya penyakit jantung bawaan. Orang selalu berpikir ini dibawa, mungkin ini urusan dengan keluarga kali ya. Gitu nah, itu kan selalu dipikirnya begitu ya, Dok ya? Iya, urusan dengan keluarga. Jadi apakah ada riwayat keluarga, gitu ya. Jadi penyakit jantung bawaan bukan sesuatu yang pasti. Misalkan namanya orang tua ada penyakit jantung, anaknya pasti penyakit jantung, tidak, gitu. Tapi kemungkinan terjadinya peluang untuk terjadinya kelainan secara genetik dia bisa jadi, gitu ya. Nah, tapi bagaimana pencegahannya? Ya, pencegahannya sebetulnya biasanya kita melalui dari remaja, dan itu kita harus berikan edukasi yang baik sehingga pada saat ibu hamil dia sudah siap. Ya, itu kadang-kadang miss-nya tuh kita di remajanya nih, edukasi mengenai kesehatan bahwa penting. Contohnya satu, misalkan imunisasi. Vaksin imunisasi imunisasi yang namanya MMR. R-nya itu rubella. Ya. Rubella itu erat sekali hubungan dengan kemungkinan terjadinya infeksi. Biasanya kita periksa yang namanya pemeriksaan TORCH itu, salah satunya rubella. Kita bisa cegah dengan, kalau tadi kita awalnya kita melakukan imunisasi pada bukan hanya dari remaja, tapi pada saat kecil, kecuali loss pada saat kecil kita bisa pukul di sebelum dia menikah, itu bisa mencegah kemungkinan terjadinya infeksi. Karena kalau kita temukan yang namanya rubella kongenital, infeksi rubella kongenital, anak bisa terjadi itu triasnya ada kena mata, kena telinga, dan jantungnya kena. Di luar ada saraf gitu ya, mikrosefali tadi yang diceritakan teman sejawat tadi, itu bisa terjadi. Jadi infeksi rubella itu bisa dicegah. Kalau sudah terjadi ya susah, udah cacat susah ya, mau nggak mau kita melakukan follow up treatment selanjutnya. Jadi kita melakukan itu sejak awal, itu mudah tuh. Yang kedua, kita bicara kemungkinan ada diabetes mellitus, bisa hubungan dengan makanan. Kan diabetes ada yang berdasarkan pola gaya hidup, ya bisa terjadi ya. Kalau dia terlalu besar sekali, jantungnya jadi ikut besar. Namanya hipertrofi kardiomiopati, jadi jantungnya ikut besar. Kalau jantungnya besar, kemungkinan terjadi kelainan tentunya semakin tinggi sekali. Ada gangguan nafas, susah keluar dan sebagainya. Susah keluar, bayinya besar, ini di luar jantung, bayinya juga sulit keluar. Itu bisa terjadi. Terus kemudian juga kalau kita lihat yang namanya mungkin yang dengan ada obat-obatan tertentu. Obat-obatan tertentu, misalkan minum antihipertensi pada saat kehamilan, itu juga harus hati-hati. Beberapa obat penenang itu juga untuk anti kejang juga bisa. Bahkan obat jerawat yang namanya yang mengandung retinoid itu bisa terjadi, menyebabkan kemungkinan terjadinya memicu kelainan itu. Jadi harus hati-hati. Jadi beberapa ada penelitian di tahun 2005, seorang peneliti India mengatakan 2 kali kemungkinan terjadinya kelainan jantung kalau dia
meminum obat anti hipertensi, jadi itu ada kemungkinan 2 kali. Jadi jelas sekali bahwa penyakit jantung ini sebenarnya kita bisa tata laksana nih pada saat sebelumnya mencegah kemungkinan itu terjadi, ya. Ada juga yang susah kalau misalkan usia menikah, semakin kemungkinan usia menikah tinggi di atas 3, maksudnya kan antara 35 ya itu. Nah 20 sampai 30, lebih dari 35 kemungkinan terjadinya Down syndrome tinggi. 50% Down syndrome biasanya disertai kelainan jantung. Biasanya. Nah itu kan sebetulnya kita bisa cegah dong. Edukasi pada ini remaja. Kalau menikah pada usia yang baik nih, usia subur. Ya walaupun kecenderungan sekarang era modern ini orang menikahnya mundur. Betul, makin mundur sekarang makin ya, Dok. mundur, maksudnya punya anaknya juga mundur gitu loh. Nah itu bisa terjadi. Tapi kita harus beritahu sebetulnya timing terbaik. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah jangan sampai minuman seperti alkohol dan sebagainya, merokok ya, Dok, ya? Sebagai provokasi. Itu kan banyak penelitian kemungkinan terjadinya dampak seperti di luar tadi kita bicara namanya bawaan, ada genetik, ada keturunan gitu loh. Tapi yang terutama itu banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu. Baik, jadi bukan berarti dibawa gitu ya oleh generasi sebelumnya. Ini bisa dibawa karena pola hidup si ibu atau orang tua sebelumnya. Bahkan dimulai bukan cuma pas program hamil ya, Dok ya, dari remaja tadi kan. Bahkan dari kecil imunisasi tadi. Nah itu dia, vaksinnya harus lengkap benar-benar. Dan benar-benar harus pola hidupnya tadi, jangan terlalu banyak juga mengonsumsi alkohol ya kan. Obat-obatan yang dikonsumsi juga harus diperhatikan. Dan ini memang jadi satu kondisi yang jangan sampai akhirnya untuk sebuah hal justru jadi mengorbankan hal lain. Tadi mungkin karena jerawatan apalagi hormonnya nggak baik ya selama lagi hamil gitu ya, Dok ya. Akhirnya menggunakan obat-obatan yang justru berdampak tidak baik pada janin. Makanya mungkin kita harus perhatikan benar-benar juga nih apa yang akan kita asup ya, Dok ya, selama hamil, dan ini berdampak juga untuk kehidupan bayi kita, kehidupan seorang manusia. Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan ya, Dok ya, biar bisa terus menjaga anak-anak Indonesia ya, Dok ya. Baik. Itu dia perbincangan kita hari ini. Semoga berguna untuk Anda, menambah wawasan Anda dan juga menjadikan Anda lebih aware terhadap kesehatan. Saksikan terus Bincang Sehati live jam 10 pagi dari Senin hingga Jumat dan tayang ulang jam 11 malam. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.